Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nabila Salsabila dengan NIM 9214242179. Saya Muhammad Febrin Bata dengan NIM 9214242158. Dan saya Pretiartanira Bolutihe dengan NIM 9214242155. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudulkan manajemen dan lingkungannya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Pengertian manajemen sendiri adalah manajemen proses untuk mengelola sumber daya baik manusia, keuangan maupun material agar bisa mencapai tujuan tertentu. Manajemen melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Lingkungan dalam manajemen itu sendiri diartikan sebagai faktor yang dapat berasal dari luar maupun di dalam cakupan perusahaan yang bisa memunculkan sebuah peluang dan bahaya ataupun ancaman untuk perusahaan. Lingkungan terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan langsung eksternal dan lingkungan langsung internal. Hubungan manajemen dan lingkungannya. Hubungan antara manajemen dan lingkungannya adalah penting dalam konteks strategi bisnis dan berkelanjutan organisasi. Lingkungan yang dimaksud di sini mencakup lingkungan eksternal seperti pasar, persaingan, regulasi pemerintah, dan faktor-faktor ekonomi, serta lingkungan internal, budaya perusahaan, struktur organisasi, dan kebijakan internal. Berikut adalah beberapa cara di mana manajemen berinteraksi dengan lingkungan. Yang pertama ada analisis lingkungan, yang kedua perencanaan strategis, yang ketiga adaptasi dan inovasi, yang keempat manajemen risiko, yang kelima komunikasi dan hubungan masyarakat, keenam tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan yang terakhir adalah evaluasi kerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peranan manajemen dan lingkungan dalam operasi. Peranan manajemen dan lingkungan dalam operasi bertujuan untuk menciptakan budaya yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Ini melibatkan 1. Penciptaan budaya yang adaptif, 2. Pengambilan langkah tepat, 3. Antisipasi dan penanggapan, 4. Analisis dan pemantauan lingkungan, 5. Pengaruh lingkungan internal. Baik, kemudian ada prinsip manajemen dan lingkungannya. Prinsip manajemen dan lingkungannya ada 5, yaitu manajemen sebagai proses non-teknis, 2. Pertimbangan hati-hati dan sistematis, 3. Pendekatan sesuai situasi, 4. Pendekatan motivasional, 5. Inovasi terbuka. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dan lingkungannya. Setelah kami uraikan, terdapat 9 faktor yang mempengaruhi manajemen dan lingkungannya. 9 diantaranya yaitu yang pertama, faktor lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, persaingan industri, dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi strategi dan operasi organisasi. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Faktor manusia termasuk karyawan dan kepemimpinan berperan penting dalam manajemen. Yang ketiga yaitu faktor perencanaan dan pengorganisasian. Proses perencanaan yang baik memungkinkan organisasi untuk merumuskan tujuan, strategi, dan rencana tindakan yang jelas. Yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi yang baik adalah faktor kunci dalam manajemen yang sukses. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi dan instruksi dapat diteruskan dengan jelas, memfasilitasi kolaborasi, dan mengatasi kesalahpahaman. Yang kelima yaitu pengendalian. Melibatkan pemantauan kinerja, evaluasi, dan tindakan perbaikan jika diperlukan. Pengendalian yang baik membantu memastikan bahwa tujuan tercapai dan operasi berjalan sesuai dengan rencana. Yang keenam yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh organisasi. Budaya yang kuat dan positif dapat mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang baik. Yang ketujuh yaitu teknologi dan inovasi. Teknologi yang canggih dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan membantu organisasi tetap relevan dalam pasar yang terus berkembang. Yang kedelapan yaitu kebijakan dan prosedur. Memberikan pedoman dan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas, kebijakan dan prosedur yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan konsentrasi dalam operasi organisasi. Yang terakhir yaitu etika dan tanggung jawab sosial. Etika dalam manajemen melibatkan pengambilan keputusan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Tanggung jawab sosial organisasi juga menjadi faktor penting. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah manajemen merupakan proses dan seni dalam merencanakan, mengorganisir, mengerahkan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen harus secara aktif terlibat dalam analisis lingkungan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, termasuk perencanaan strategis.
adaptasi terhadap perubahan, manajemen risiko, dan komunikasi efektif dengan pihak-pihak terkait. Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga semakin menjadi perhatian, dengan organisasi yang harus mempertimbangkan dampak operasional mereka terhadap masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Kemampuan organisasi untuk bertahan Astagfirullahaladzim. Kemampuan organisasi untuk bertahan dan berkembang tergantung pada kemampuannya untuk memahami dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Organisasi yang mampu menganalisis, merespons perubahan, dan mempertimbangkan prinsip-prinsip manajerial serta memotivasi karyawan cenderung memiliki keunggulan kompetitif dan keberhasilan jangka panjang. Demikian pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.